Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ini video lanjutan dari video sebelumnya. Dimana video sebelumnya itu kita berbicara tentang lomba karya ilmiah remaja. Nah, di dalam lomba karya ilmiah remaja yang video minggu lalu itu, kita tidak membahas detail tentang jalannya lomba dari masing-masing bidang tadi, ya. Tapi ada cuplikan, tetapi pengumumannya itu sangat singkat. Nah, mengenai uraian, ya, itu kita akan tampilkan pada video ini, ya. Jadi ada beberapa penampilan dari peserta dari masing-masing bidang dan bagaimana dewan juri dengan peserta itu melakukan dialog. Nah, lalu kita tutup dengan pengumuman pemenang. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, jadi di dalam lomba ini tuh ada begitu banyak peserta. Ini sesuatu yang sangat harus diapresiasi deh. Untuk Jakarta Utara dengan IPA, ya, dengan IPA mencapai 24 peserta. Baik kelompok maupun individu, kemudian IPS, kelompok dan individu mencapai 25. Dan teknologi 9 itu sesuatu yang udah luar biasa. Karena tidak mudah, ya, mengajak anak-anak ini ikut dalam lomba karya ilmiah remaja, apalagi sudah sempat vakum selama 5 tahun. Dan di dalam sini tuh seru banget, ya. Misalnya untuk di IPS, saya agak terkejut gitu, ya, dengan anak yang dia itu membahas tentang suku Madura terkait tanah di Jakarta, ya. Istilahnya dia adalah tanah tuan gitu, ya. Dan itu kan banyak betul konflik tanah gitu, dimana suku Madura gitu yang menempati satu wilayah yang kemudian mereka akan berada di situ terus, ya, tinggal, kemudian juga berusaha di situ, ya. Kemudian di bidang IPS juga ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang rumah susun kampung bayan. Jadi ada konflik kan antara pemerintah dengan penghuni atau calon penghuninya kampung bayan, ya, yang tak kunjung diberi kunci gitu, ya, dan mereka kemudian juga akan direlokasi gitu dan lain-lain, padahal mereka menantikan rusun itu kan sebelumnya gitu. Jadi ini juga menarik, ya, anak-anak masih SMA tapi udah punya pemikiran yang seperti ini. Itu menurut saya sungguh sangat luar biasa. Lalu anak-anak ini kan Gen Z, ya, jadi banyak betul gitu, ya, bidang yang mereka teliti itu memang berbicara tentang teknologi, bicara tentang misalnya akun kedua gitu, ya. Mereka punya akun utama tapi juga punya akun kedua, ternyata punya maksud tertentu kenapa punya akun kedua. Kemudian juga yang cukup menarik itu, ya, kok ada aplikasi yang jedak-jeduk gitu, ya. Saya juga baru dengar gitu, ya, dan kemarin ditunjukkan gitu, dan banyak halnya termasuk gitu, ya, dan teknologi-teknologi yang lainnya gitu. Jadi ini memang dinamis banget gitu, ya, perkembangannya, dan sangat luar biasa. Mungkin saya lebih banyak tahu IPS karena memang saya juri di bidang itu, tapi saya yakin bidang IPA, bidang teknologi pasti tidak kalah hebatnya dari adik-adik yang ikut dalam bidang IPS. Yang pasti kebanggaan deh, ya, anak-anak Jakarta Utara ini patut kita acungi jempol, 2 jempol malah, ya. Mendukung ketiga latar belakang tersebut, kami mengambil informasi dari beberapa artikel. Yang pertama dari jakartabisnis.com, di sini disebutkan bahwa angka kemiskinan Jakarta Utara itu meningkat. Lalu hal ini juga didukung dengan data dari BPS Kota Jakarta Utara.
tahun 2020 sampai 2022 bisa dilihat kalau semakin tahun itu semakin meningkat. Lalu selanjutnya untuk mendukung poin kedua, di sini BPS Jakarta Utara itu menyebutkan kalau pemukiman kumuh di penjaringan itu terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dan di sini bisa dilihat dokumentasi dari newsdetik.com, ini bisa lihat ada di kolong jembatan, terus di pinggir kali, terus semuanya juga udah kurang layak untuk ditinggali. Selain itu juga udah banyak sampah yang berserakan, jadinya lingkungannya itu semakin terlihat kumuh. Dan untuk mendukung poin yang terakhir, ini ada data tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta tahun 2020 sampai 2022. Bisa dilihat di sini Jakarta Utara itu angkanya cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota administrasi lainnya. Ya, selanjutnya ada 4 rumusan masalah yang kita buat. Pertama, ada apa potensi wisata yang dimiliki hutan kota penjaringan. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir masalah sosial yang kerap terjadi di hutan kota penjaringan. Yang ketiga, bagaimana hutan kota penjaringan dapat menjadi wadah bagi para pengangguran dalam mengembangkan diri serta perekonomiannya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengelola hutan kota penjaringan demi meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan ke daerah hutan kota penjaringan. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan penelitian deskriptif, eksploratif, dan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang kami gunakan ada 3, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Waktu pelaksanaan dan tempatnya, kami melakukan observasi ini pada pada hari Sabtu 3 Februari 2024 kemarin yang berlokasi di Taman Hutan Kota Penjaringan. Dan ini hutan kota, iya. Jadi melihat masalah-masalah yang sudah dicantumkan di latar yang bertanggung jawab atas hutan kota penjaringan, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi ada di dalam karya ilmiah kalian mau membuat tadi wisata kuliner, tapi yang satu wisata museumnya. literasi. Iya, itu coba seperti apa? Yang pertama pertanyaan berarti apakah sudah kerjasama dengan wawancara sama pemerintah yang bertanggung jawab? Kalau itu kan tadi keamanan ya. Yang kedua wisata literasi yang museum terutama, ya, karena ada kalimat museum. Kalau literasi saya paham, museum itu bagaimana? Hutan tapi museum gitu loh. Itu aja pertanyaan kedua, silakan. Izinkan saya menjawab untuk yang pertanyaan yang pertama. Jadi saat kita observasi itu kita memang sempat untuk pertama kali kita itu cari tentang untuk perwakilan dari pengelolanya. Tapi pas kita tanya ke satpamnya katanya memang sedang tidak ada, terus memang jarang juga di sana. Jadi di sana terkadang cuma ada satpam. Terus kita juga sebenarnya sempat wawancara dengan, jadi ada penduduk yang di sekitar situ yang kan ada pemukiman itu sebenarnya tidak ada batasnya sama sekali ke hutan kota penjaringan. Jadi kita kalau misalkan dari sana kita bisa langsung masuk ke sana. Nah ada penduduk yang dari sana yang juga relawan. Kenapa? Dan kita juga lebih kayak mencari tahu apa yang ada di sini. Iya, hanya mengupas permukaannya saja, persoalan-persoalannya tanpa ada solusi di dalamnya. Sebenarnya penelitiannya menarik loh, menarik banget. Cuma persoalannya karena penelitiannya hanya dikupas permukaannya saja, hanya penelitian eksploratif, akhirnya jadi kurang menarik. Seandainya ini misalnya ditambahkan potensi wisata di hutan kota terhadap siapa misalnya pedagang kaki lima atau apa yang di sana ya, penggiat UMKM misalnya atau pengelola museum, banyak hal yang bisa kamu lebih angkat persoalan yang di sana gitu dibanding hanya bicara tentang potensinya saja gitu. Jadi kalau yang saya lihat tadi malah bahasan-bahasannya ya bahasan-bahasan tentang Kita sesuai yang belajar secara daring. Penggunaan AI yang semakin meningkat sampai sekarang. Penggunaan AI semakin meningkat sehingga sampai sekarang banyaknya penggunaan ChatGPT. Salah satunya di SMKN 36 Jakarta, di SMKN 36 Jakarta. Yaitu selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana AI ChatGPT mempengaruhi kemampuan berpikir siswa sehingga siswa dapat memanfaatkan ChatGPT. Lalu apa saja dampak yang mempengaruhi penggunaan ChatGPT sehingga adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir siswa. Tujuan penelitian yaitu beranalisis bagaimana penggunaan ChatGPT berdampak pada kemampuan berpikir siswa. Lalu memberikan penjelasan bagaimana siswa menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu mengembangkan lebih banyak penelitian tentang dampak penggunaan AI terutama ChatGPT terhadap perkembangan kemampuan berpikir siswa.
Yang bab kedua terdapat kajian pustaka yang dimana terdapat 1. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir menurut Robert Sternberg tahun 1985 yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir mencakup analitik, kreatif, dan praktis. Lalu secara keseluruhan, kemampuan berpikir yaitu kemampuan yang kecerdasan yang mencakup kemampuan analitik, kreatif, dan praktis. Lalu yang kedua, kecerdasan buatan atau intelijen, AI. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia serta mengaplikasikan pada mesin atau komputer. Lalu ada penelitian relevan. Menurut Oman Nurul AC 2023, identifikasi pengaruh ChatGPT terhadap kemampuan berpikir mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Lalu ada hipotesis penelitian. Kamu bisa ukur ada pengaruh atau enggaknya, tapi data itu setelah kamu jabarkan didukung dengan analisis yang ada di teori. Nah, sementara kalau kamu kan sudah melihat di bab 4 itu hanya menjabarkan data, tapi memang meninggalkan ini gitu. Nah, alangkah lebih baiknya nanti next kalau memang harus diperbaiki untuk proyek-proyek selanjutnya juga gitu ya. Nanti teman-teman tuh selalu punya teori ini dibenturkan gitu loh sama bab 4 gitu. Apakah nanti teori ini memang masih relevan atau mengkonfirmasi data yang kamu dapat di lapangan, atau memang teorinya sudah nggak relevan, itu nggak masalah. Yang penting ada fungsi analisis di situ. Kira-kira seperti itu aja. Baik, terima kasih. Ya. Oke, mungkin dari saya ya. Ya tadi paham kan maksudnya antara kajian sama pembahasan. Jadi connect apa enggaknya antara teori sama itu. Kalau memang dia udah nggak relate berarti kan nggak relevan. Nah, dari saya sih gini, ini sudah ada hasil kan penjajah seperti ini. Orang lebih enak ngebaca gini atau ada tampilan berupa diagram? Jumlah pelaku UMKM yang digital. Untuk tujuan Di luar yang dulu apa istilah itu? tahun 2011 itu sebenarnya tidak ada data spesifik yang kita temukan. Tapi di situ dijelaskan bahwa memang UMKM masuk, ekonomi digital masuk dalam perekonomian di Jakarta Utara itu pada tahun 2011. Tidak ada data spesifiknya. Nggak ada data spesifiknya. Kalau kita bicara pertumbuhan, berarti kan dari yang mulai sekian awal, hasil awal, terus ada peningkatan di hasil akhir. Nah sekarang kalau misalnya kalian bicara tentang riset pertumbuhan, tapi tidak ada patokan awal berapa jumlahnya pelaku digital itu di bidang apa saja pelaku ekonomi digital ini, terus peningkatannya melalui apa, berapa jumlahnya saat ini, itu kan hal-hal yang memang menjadi pokok pembahasan penelitian yang harusnya disajikan di dalam penelitian. Nah ini di penelitian kamu malah saya nggak dapat apa-apa nih hasil penelitiannya. Ya di situ hanya menampilkan beberapa jenis riset yang dilakukan. Kalau itu emang kita riset dari berbagai sumber, dari Google Scholar, Google Media, dan artikel-artikel berita lain. Dan jurnal lainnya. Artikelnya yang mana? Kalau di dalam lembar referensi mana? Yang bicara ini yang mana? Coba saya mau buka di sini. Yang nih 8 triliun terus menyerap, berarti tenaga kerjanya tuh paling besar di sini dong 97%, berarti cuma 3% lain-lain. Itu data dari mana? Coba di sini yang mana? Saya mau buka di Google-nya. Untuk yang di sini sebenarnya kita tidak memasukkan di daftar pustaka, tapi kita memasukkannya di sini, Ibu. Di apa ada catatan kaki kah di bawahnya gitu? Ini di sini kita mengambil dari data Badan Pusat Statistik di Kota Jakarta Utara. BPS. Iya. Ini kamu ngambil data ini dari tahun 2020. Enggak, ini sumbernya mana? Bisa nggak ada linknya? Ada. Coba ini. Ini dalam bentuk PDF. Sebenarnya datanya banyak. Jadi yang kita masukkan itu yang sudah saya rangkum. Di sini. Tapi kan linknya, gue minta link.
Karena ini bicara ekspor impor ya. Tiba-tiba kan kalau kamu 8 triliun menyerap 97% tenaga kerja loh. Ekonomi digital berarti orang yang nggak kerja di ekonomi digital itu cuma 3%. Dengan demikian kesimpulan saya di Jakarta Utara ini makmur dong harusnya. iya, padahal masih banyak pedagang-pedagang yang jualan langsung, banyak banget kalau malam, sore. Tapi ini kamu memasukkan bahwa 97% adalah digital. Jadi kalau kecelele itu tidak termasuk. Iya, padahal konvensionalnya masih banyak. Banyak banget, tapi cuma 3% kalau dari konvensional. Analisis aktivitas melalui media sosial. Ya, itu ya. Dari SMA 12. Juara kedua PPS. Nih, golden market itu. Dari judulnya perorangan Indonesia Enterprise Website Academy ZK dari SMA 83. Juara kedua. Juara kedua, judul karya sepeda dari SMA 83. Juara pertama namanya adalah analisis pengaruh mikroplastik terhadap tubuh. Analisis peran silikon dalam membantu materi pada hari ini dari SMA 73. SMA Negeri 15. Karena Satya Natalia SMA 110 dengan judul Gerakan Luas Ruang Publik untuk Aktivitas Pemuda. Juara kedua SMA 114. Selanjutnya untuk juara pertama, kira-kira siapa nih? Juara pertama jatuh kepada Ananda Putri A dari SMA di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 telah melaksanakan penilaian sesuai dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara. Mengingat program kerja Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta tahun 2024, Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara tentang lomba karya ilmiah remaja tingkat Kota Administrasi Jakarta telah terpilih pemenang lomba karya ilmiah tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 sebagai berikut. Kategori individu bidang teknologi. Juara ketiga jatuh kepada Rizka Talia dari SMA 83 dengan judul
Kategori kelompok sejumlah 3 orang terpilih juara 1. Untuk kelompok. Lalu juara 2 kelompok mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp3.629.150. Juara pertama kelompok mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp4.447.600. Dan untuk kategori juara ketiga mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1.550.000. Dan banyak kuotanya gitu. Iya, ngantar sekali. Penabur Jakarta Utara. Indonesia Aduh, bapak ini palanya. Juara 2 Haura Hauzina Bila Rahman SMA N15 Jakarta Utara. Untuk juara 1 Alisha Syafira Rianda Putri SMA Islam Al Azhar 1 Jakarta Selatan. Piala dan piagamnya silakan berfoto bersama dulu. Piagam dan piala juara 2 dan piagam dan piala untuk 3. Ya. Nah, oke ya, demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Pastilah bermanfaat ya, dan kita memang harus dukung nih anak-anak yang positif seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sampai ketemu lagi pada LKIR tahun 2025 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.